Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa catatan anak-anak yang kemarin remedi. Nah, ini Ibu buka. Nah, yang ini yang Ataya. Yang pertama ada jawaban yang salah. Perhatikan grafik hasil pengamatan tentang pengaruh cahaya matahari terhadap laju pertambahan tinggi batang tanaman kangkung berikut. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan grafik tersebut adalah laju pertambahan tinggi batang tanaman kangkung lebih cepat di tempat yang terang. Nah, ini kan terkait ini ya, Ibu bukakan apa soalnya. Mana ya? PH. Loh, ini loh. Jadi sebenarnya jawabannya itu persis ya. Itu nomor berapa? Yang ini ya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut. Kita lihat grafiknya. Di sini ada grafik dari tinggi batang tanaman yang di bawah harike, di mana yang tumbuhan A ini ditempatkan di tempat gelap, sedangkan B ditempatkan di tempat yang terang. Nah, ternyata kita lihat yang A ini tinggi tanamannya lebih tinggi daripada yang B, yang tempat terang gitu. Nah, dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa pertambahan tinggi batang tanaman ini, cahaya matahari ini menghambat pertambahan tinggi batang tanaman kangkung, di mana kalau tanaman tersebut diletakkan di tempat yang gelap, maka dia akan lebih tinggi daripada tanaman yang diletakkan di tempat yang terang, begitu. Nah, kemudian tadi Ataya milihnya laju pertambahan tinggi batang tanaman kangkung lebih cepat di tempat yang terang. Tidak ya. Jadi, pertambahan tinggi yang lebih cepat atau yang lebih besar itu ada di tempat yang gelap, bukan yang ada di tempat yang terang. Kemudian kita lihat lagi yang salah. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia dalam sistem pencernaan. Karbohidrat akan dirombak oleh enzim menjadi glukosa. Glukosa inilah yang nantinya digunakan dalam proses pembentukan energi. Oleh karena itu, sangat disarankan mengkonsumsi makanan berkarbohidrat dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi. Beberapa bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain gandum, padi, ketela pohon, dan kentang. Setiap bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat dalam jumlah yang berbeda. Langkah metode ilmiah yang dapat dilakukan Fania untuk mengetahui konsentrasi. Ingat, yang ditanyakan adalah untuk mengetahui konsentrasi kandungan karbohidrat pada setiap bahan makanan. Ini yang nomor 4 ya. Kita lihat yang nomor 4. Yang ditanyakan adalah metode ilmiah untuk mengetahui konsentrasi kandungan karbohidrat. Kita lihat yang A, mencari fakta-fakta tentang jumlah kandungan karbohidrat yang terdapat di dalam beberapa bahan makanan dari sumber terpercaya, melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki informasi kurang tepat, membuat sebuah dugaan, melakukan eksperimen untuk mengetahui secara pasti jumlah kandungan karbohidrat. Jadi katanya pilih yang ini, wawancara. Wawancara ini kurang tepat ya, karena Fania ini ingin mengetahui konsentrasi, jadi harusnya dia melakukan eksperimen pada setiap bahan makanan yang nantinya dia akan menguji berapa sih bahan makanan karbohidrat di dalam bahan makanan A, berapa sih karbohidrat yang ada di bahan makanan B, dan seterusnya seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yang ini, B. Kemudian, jadi melakukan penelitian kandungan gizi yang terdapat pada dua
makanan, yaitu ada makanan A dan juga makanan B. Berdasarkan hasil uji bahwa produk makanan B ternyata lebih menyehatkan daripada produk makanan A. Walaupun Dedi lebih suka mengkonsumsi produk makanan A, dalam laporan hasil penelitiannya dia tetap menuliskan bahwa produk makanan B memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Berdasarkan urian tersebut, salah satu diterapkannya Dedi adalah jadi kemarin kan sudah dijelaskan mengenai sikap-sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh setiap ilmuwan atau setiap peneliti. Nah, berdasarkan ini, Dedi tuh walaupun Dedi suka pada makanan makanan A, tapi pada kenyataannya ternyata yang B lah yang bagus ya, seperti itu ya, yang memiliki kandungan gizi yang lebih baik. Jadi dia tetap menuliskan di penelitian atau di laporan hasil penelitiannya itu tetap makanan yang B yang punya kandungan gizi, gitu, seperti itu. Jadi sifat ilmiah yang sikap ilmiah maksud Ibu, sikap ilmiah yang cocok bukan bertanggung jawab, kurang tepat, yang lebih tepat lagi objektif. Jadi di sini maksud dari objektif ini dia itu peneliti yang mengemukakan hasil penelitiannya itu tidak boleh dipengaruhi oleh perasaan pribadinya. Jadi harus objektif, harus sesuai dengan kenyataan, tidak boleh subjektif gitu. Soalnya Dedi suka yang A, maka ditulis yang A. Nah, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh subjektif seperti itu, tapi harus objektif. Kemudian, yang nomor 9, Dedi dan Ninis melakukan pengamatan pertumbuhan kecambah. Setelah memperoleh data pengamatan, keduanya akan menyajikan data dalam bentuk yang berbeda. Jadi ingin menyajikan data dengan menggambarkan data cacahan, sedangkan Ninis ingin menggambarkan data yang menunjukkan keadaan berkesinambungan. Oleh karena itu, bentuk penyajian data yang dapat digunakan adalah kalau Dedi, kita lihat Dedi ini menggambarkan data pecahan. Kemudian kalau Ninis ini pengen tahu dia itu berkesinambungan nggak gitu ya. Nah, kalau yang ini bentuk Dedi menyajikan data dalam bentuk grafik ini kurang tepat karena dia itu ingin menggambarkan data berupa cacahan. Jadi kelihatan angkanya. Kemudian kalau yang Ninis ini pengen tahu apakah data tersebut ini berkesinambungan nggak gitu dengan dengan standarnya atau dengan data yang lain gitu. Nah, jadi cocoknya dalam bentuk grafik kalau yang ini seperti itu. Jadi jawabannya yang ini ya. Kemudian yang ini, sebuah cincin diukur, oke, ini nomor 13. Kita lihat nomor 13 supaya kelihatan jelas. Ya, sebuah cincin diukur diameternya menggunakan jangka sorong, ternyata diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengukuran itu, berapakah diameternya? Nah, untuk mengukur jangka sorong ada dua ya. Ada dua yang harus kita lihat, ada skala utama dengan skala nonius. Nah, kita lihat skala utamanya ini di mana? Setelah kita lihat, ternyata angka nolnya ini berada di 1,5 sekian. Nah, untuk mengukur sekiannya itu kita harus membutuhkan bantuan skala nonius. Nah, kita lihat di skala bawahnya ini, yang kecil nih, skala nonius ini. Kita lihat mana garis yang yang lurus. Nah, ternyata ada di ini ya, ada di angka 4. Nah, jadi 1,5 ditambah 4 kali 0,01. Jangan lupa karena kemarin sudah dijelaskan terkait skala nonius ya. Jadi di sini ada 4, kemudian karena ada maksimal ada 10 kali adalah 10 skala di skala noniusnya, maka 4 dikali 0,01. Nah, itu bergantung berapa skala maksimumnya. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Silahkan dibuka lagi PPT-nya.
Jadi 1,5 ditambah 0,01 dikali 4 kan 0,04, berarti 1,5 ditambah 0,04. Jadi jawabannya B, 1,54. Seperti itu. Kemudian mana lagi? Oh, yang ini nomor 15. Sebuah wadah penuh. Kita lihat nomor 15. Sebuah wadah berisi penuh dengan pasir ditimbang menggunakan radar Coe-Haus didapatkan hasilnya seperti ini yang ada di gambar ini. Kemudian pasirnya itu diambil sebanyak 63 gram. Nah, berarti ini sebenarnya permasalahannya kita mengukurnya pakai plus minus ya, tambah kurang seperti itu. Nah, kita lihat dulu sebelum diambil berapa ininya. Hasil pengukurannya 500 ditambah 60 ditambah 5, 565 gram. Kemudian ditambah 63 gram, berarti 565 dikurangi, bukan ditambah ya, maksud Ibu, 565,5, jangan lupa ini 0,5 ya, kan di sininya 5. 565,5 dikurangi 63 gram, berapa hasilnya? Itu bisa pakai ini dihitung manual biasa. Kemudian nggak kelihatan ya jawabannya. Ataya berapa di sini? Ya udah dihitung pakai kalkulator. 565 berarti 565,5 dikurangi 63 pasti ada 0, ada tetap 0,5-nya pasti ada. Berarti kurang lebih jawabannya ini ya, yang B. Selesai 565. Coba kita hitung pakai kalkulator biar cepat. 565, kalian juga boleh bantu hitung. 565,5 dikurangi 63. Hasilnya 502,5. Oh, berarti jawabannya yang 502. Cari angka, ini loh. Jawabannya yang D. 500, ininya yang kedua ada di 0, kan 502. Di sini ada 2, kemudian panahnya yang bawah ini menunjukkan 2,5. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kemudian, jadi insya Allah kurang lebih ini ya. Ini sebenarnya nomor 20 ini kurang tepat ya. Nomor 20 ini kalian diminta untuk menghitung volumenya yang atas berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, kemudian diberi air sebanyak 300 ml, kemudian yang semuanya sama-sama dikasih air 300 ml, kemudian ada batu yang punya volume 300 ml dimasukkan. Nah, itu apa yang akan terjadi seperti itu. Jadi harusnya dihitung volumenya, ini hasilnya berapa, volume yang atas, volume yang kedua hasilnya berapa, yang ketiga hasilnya berapa, seperti itu. Kemudian dianalisis bagaimana jika air sebanyak 300 ml dimasukkan ke masing wadah tersebut, kemudian dicelupkan sebuah batu. Nah, apa yang terjadi? Apakah airnya tumpah, atau ada airnya yang nggak tumpah tapi airnya tambah naik, dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Kemudian, ini Ataya, kita lihat ke yang Andika Satria. Andika Satria nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Gimana tuh nomor 3? Oh, ini loh. Pernyataan yang berupa opini dan fakta dalam tabel berikut. Ingat, kalau opini itu sesuai dengan pendapat kita, sesuai omongan orang lain. Kalau fakta itu sesuai dengan, faktanya sesuai dengan
hasil penelitiannya, fakta di lapangan, seperti itu. Nah, kira-kira yang benar apa? Suhu permukaan bumi meningkat, ini kalau yang A ini, yang suhu permukaan bumi ini harusnya dia masuk ke fakta. Berarti udah langsung salah. Kalau yang B, ini kita lihat di bagian fakta, ini ada kata diduga. Diduga itu kan maksudnya diperkirakan, berarti masih belum dianalisis gitu, dilakukan eksperimen. Habis itu, yang C, kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit rabun senja. Ini fakta. Nah, tapi kalau yang di bagian fakta ada kata kemungkinan. Nah, ini kalau ada kata kemungkinan itu masuk opini ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kemudian, yang nomor 4, ini yang sama ya, sama kayak yang tadi, Ataya. Kemudian nomor 7, seseorang ingin, yang nomor 7 ini, Satria betul. Seseorang penelitian ingin melakukan konsentrasi antioksidan dalam buah naga secara kuantitatif, rumusan masalah, tapi kurang tepat ya. Kalau pertanyaannya apakah ini kan berarti jawabannya ya atau tidak. Mana? Ini ya. Kurang tepat. Hampir sama, tapi kurang tepat. Mana ya? Oh, ini loh. Jadi ini ada jawaban yang hampir sama, tapi kita harus jeli. Dia ingin mengetahui konsentrasi antioksidan dalam buah naga secara kuantitatif. Rumusan masalah itu apa? Rumusan masalah itu merupakan pertanyaan terkait penelitian yang akan diteliti atau yang akan diamati. Berarti yang tepat kalau A sama C ini kan salah, udah jelas salah ya, karena dia pernyataannya bukan berupa pertanyaan tapi pernyataan. Kemudian kita lihat B sama D. Kita lihat yang D. Apakah konsentrasi antioksidan yang terdapat dalam buah naga paling banyak daripada buah lainnya? Nah, padahal peneliti tersebut itu ingin mengetahui antioksidan pada buah naga saja gitu, nggak mikirin buah-buah yang lain seperti itu. Nah, yang tepat adalah yang B, berapa konsentrasi antioksidan yang terkandung dalam buah naga. Jadi dia memang benar-benar fokus ingin mengetahui konsentrasi antioksidan dalam buah naga gitu. Kemudian barulah kalau misalnya ingin diteliti lebih ulang setelah kita tahu konsentrasi antioksidan di dalam buah naga, bisa dilakukan penelitian lagi yang lebih mendalam. Ini baru yang D, seperti itu. Oke, selanjutnya ini yang Satria. Oke. Yang nomor 15 ini ya, sama ya. Jadi kita lihat dulu, kita lakukan pengukuran dulu, kita baca di neraca OHAUS-nya itu berapa, 565,5 ya. Kemudian dikurangi dari 63 gram, hasilnya berapa. Kemudian kita cari neraca OHAUS yang tepat menunjukkan skalanya. Kemudian yang ini ya, yang jam stopwatch. Nih, sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota B. Lalu diukur waktunya diperoleh hasil kilometer berdasarkan itu waktu tempuh mobil adalah. Nah, awalnya itu stopwatch yang kiri itu belum dimulai ya. Kemudian kita lihat yang kanan itu sudah dimulai. Nah, kita lihat yang kanan ini kan jarumnya itu sudah menunjukkan angka 30 lebih. Berarti hasil yang pilihan yang A sama yang B jelas salah. Soalnya ini sudah 30 lebih. Kemudian di angka 5, yang di angka 5 juga ini berarti sama-sama 37, berarti kita langsung fokus ke detiannya. Detiannya itu yang gede ini loh. Nah, detiannya ini dia udah yang kecil ini, maksud Ibu, kita lihat yang kecil itu dia udah melebihi 15 loh.
kalau kita lihat detail, nah ini udah lebih 15, kemudian, kalau ini, di lurusnya 60 itu ada 30, jadi, apa, lebih pastinya dia melebihi 15 detik dan ada jawabannya 20 detik, berarti jawabannya adalah 20 detik. Seperti itu. Nah, insya Allah seperti itu ya. Untuk yang siapa ini Satria ini sudah benar, tapi alangkah lebih baiknya diberi ini ya, diberi perhitungan. Soalnya di sini kan ada hitung-hitungannya ya, ada angkanya. Jadi seperti itu, tidak hanya bentuk data kualitatif, tapi kuantitatif. Kualitatif itu apa? Kualitatif itu berupa penjelasan gitu ya. Datanya hasilnya deskriptif, tapi di sini itu ada angka-angkanya, jadi sebaiknya didukung oleh hasil perhitungan seperti itu. Ini untuk Andika Satria. Kemudian kita lanjut ke Andika Budi. Nah, Andika Budi itu sebenarnya sudah mengerjakan lagi, tapi nilainya masih tetap kurang karena harusnya nilainya lebih. Ini nomor 1 salah, nomor 2 yang tadi, nomor 3 yang tadi, nomor 4 yang tadi. Berarti kita ke nomor 1. Untuk soal-soal yang sudah Ibu jelaskan di sebelumnya, tidak Ibu jelaskan lagi ya. Jadi yang belum saja. Jika mengamati pengaruh pemberian senyawa alelopati dari beberapa ekstrak tanaman terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Oleh karena itu, Rizky membuat beberapa kelompok percobaan sebagai berikut. Kelompok 1 diberi senyawa alelopati dari ekstrak buah pinus, kelompok 2 diberi senyawa alelopati dari ekstrak akar jagung, kelompok 3 diberi senyawa alelopati dari ekstrak daun alang-alang. Dan ketiga kelompok percobaan di atas menggunakan tanaman kacang hijau yang sudah berumur 1 minggu. Pemberian ekstrak tanaman penghasil senyawa alelopati dilakukan 1 kali dalam sehari di waktu bersamaan. Percobaan dilakukan selama 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu, Rizky melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, warna batang, dan warna daun. Variabel terikat. Variabel terikat ada apa? Variabel terikat itu apa? Jadi di dalam percobaan atau penelitian itu ada 3 variabel. Pertama ada variabel bebas. Variabel bebas ini variabel yang variabel yang akan diteliti ya. Nah, misalnya ini, Rizky melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, warna batang, dan warna daun. Nah, berarti bisa kita lihat variabel apa sih? Tadi Ibu bilang variabel bebasnya berarti tinggi tanaman karena yang ingin diteliti, yang ingin diperhitungkan, yang ingin diukur. Itu ada tinggi tanaman, jumlah daun, warna batang, dan warna daun. Nah, berarti yang A ini merupakan jawaban dari variabel bebas. Kedua, ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan variabel yang dia itu memperlakukan kepada semua objek penelitian, memperlakukannya sama. Seperti misalnya ini, ketiga kelompok percobaan di atas menggunakan tanaman hijau yang sudah berumur 1 minggu. Berarti 3 tanaman ini merupakan tanaman kacang hijau yang umurnya 1 minggu. Berarti variabel kontrolnya ini kacang hijau yang memiliki umur 1 minggu seperti itu. Jadi variabel kontrol ini yang semuanya itu sama, yang ada di objek penelitian seperti itu. Kemudian ini juga pemberian ekstrak tanaman penghasil senyawa alelopati dilakukan 1 kali dalam sehari di waktu bersamaan. Ini juga merupakan variabel kontrol. Jadi semuanya itu sama-sama dilakukan penyiraman 1 kali di waktu yang bersamaan. Nah, ini juga merupakan variabel kontrol, kemudian dilakukan selama 2 minggu seperti itu. Kemudian yang ditanyakan variabel terikat. Variabel terikat itu variabel yang bisa mempengaruhi variabel bebas. Ini jawabannya apa? Tinggi tanaman, jumlah daun, warna batang, warna daun. Mana ini? Tinggi tanaman. Ini,
Oh, apa Andika ini milihnya yang D ya? Nah, itu kurang tepat karena itu merupakan apa namanya? Merupakan variabel bebas ya. Nah, yang tepat variabel terikatnya. Oh, ini jenis. Ini apa yang Andika itu salah karena di sini ada jenis tanaman penghasil alelopati. Jadi seperti itu. Kemudian variabel terikat, variabel yang mempengaruhi yang mana? Pertumbuhan tanaman hijau membuat beberapa Oke, Ibu apa salah mengucapkan ya. Jadi balik kalau variabel tadi yang apa? Yang tinggi tanaman, jumlah daun, warna batang dan warna daun itu merupakan variabel kontrol. Jadi dia yang apa? Hasil dari perlakuan dari variabel bebas. Nah, variabel bebas itu variabel yang dapat kita ubah-ubah. Nah, ini kan ada ini ya, ada pemberian senyawa dari beberapa ekstrak. Nah, jadi kalau yang kelompok 1 itu diberi ekstrak buah pinus, kelompok 2 ekstrak akar jagung, kelompok 3 ekstrak daun alang-alang. Nah, ini ekstrak-ekstrak ini dia itu merupakan variabel bebasnya, variabel yang kita ubah-ubah. Misalnya seperti ini. Kalian ingin atau ini siapa? Budi ingin melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman dengan intensitas cahaya matahari seperti itu yang tadi. Nah, yang satu tanamannya ditaruh di rumah, di dalam rumah, yang satu ditaruh di luar yang ada sinar mataharinya. Nah, berarti variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya itu intensitas matahari, terang, sama gelap. Diletakkan di tempat gelap sama diletakkan di tempat terang. Nah, itu variabel bebasnya. Variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya adalah tingginya. Nah, jadi yang apa? Yang dipengaruhi dari variabel bebas. Kira-kira apa bedanya ketika diletakkan di tempat terang dan diletakkan di tempat yang gelap seperti itu. Nah, sama dengan ini. Apa sih bedanya kalau kelompok 1 ini dikasih senyawa A, ekstrak A. Kalau kelompok 2 dikasih ekstrak B, kalau kelompok 3 ini dikasih ekstrak C gitu. Apa bedanya gitu? Bagaimana tingginya gitu? Apakah lebih panjang di ekstrak B? Apakah jumlah daunnya lebih banyak di ekstrak C? Seperti itu. Nah, itu contoh dari apa namanya? Variabel bebas dan variabel terikat, kemudian variabel kontrol. Habis itu ini sudah yang nomor 9. Oh, ini sudah. Kalau cacah ini juga sudah ya. Jangka ini. Pedasnya cabai rawit tak tertandingi ini kan sudah pernah Ibu jelaskan di apa sih namanya? Di pertemuan sebelumnya ya. Ini jadi soalnya itu enggak berubah. Ibu ingin pengen tahu apakah kalian mengingatnya atau apakah kalian selain mengingat, apakah kalian memang benar-benar bisa membedakan antara besaran dan bukan besaran. Jadi kalau pedasnya cabai rawit tak tertanding ini bukan besaran karena nggak bisa diukur dan tidak ada satuannya kecuali kalau contoh besaran adalah ketika misalnya tinggi Budi 150 cm. Nah, itu berarti sudah masuk besaran atau panjang meja A adalah atau sepanjang 5 jengkal. Nah, itu berarti termasuk besaran gitu. Kalau pedasnya cabai rawit, nah ini kita nggak bisa mengukur ya seberapa pedas atau seberapa cantik atau seberapa ganteng gitu. Intinya yang kata sifat itu tidak bisa diukur, jadi bukan termasuk besaran seperti itu. Oke, mungkin itu saja. Untuk yang remedial, silahkan mengerjakan buku paket halaman, jadi 3 orang ini tetap ini ya,
tetap mengerjakan halaman 35, 36, 37, 35 sampai 37 untuk 3 orang ini. Ditulis di kertas, kemudian nanti pada saat jadwal pengumpulan, silakan dikumpulkan. Kemudian jangan lupa diberi nama. Insya Allah itu saja untuk Ataya, Andika Budiarta, dan Andika Satria. Andika Budiarta ini Ibu apresiasi sudah bersemangat, tapi masih tetap nilainya di bawah. Harusnya sebelumnya ini ya, harusnya belajar terlebih dahulu, padahal Ibu beri waktu yang banyak loh. Kemudian, ini ya, Ibu perlihatkan yang Andika masih kurang PH objek IPA. Ini yang Luna sudah, yang Ataya juga sudah, tapi masih kurang, yang Andika juga masih kurang, belum diteruskan ya, masih kurang. Jadi silakan mengerjakan ini ya, buku paket itu. Sekian, terima kasih untuk yang yang remedial.